Oke, sambil menunggu yang lain, mari kita mulai saja untuk kegiatan pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kakak-kakak semua? Alhamdulillah sehat ya kak ya? Sehat kak, alhamdulillah. Sehat kak, pokoknya tetap sehat. Kalau sudah sehat itu akan mudah melakukan apa saja. Oke, pertemuan tatap maya kali ini kurang lebih nanti 1 jam ke depan ya. Kalau kemarin 2 jam, hari ini kita hanya 1 jam. Tapi nggak tahu kalau pertemuan yang akan datang nanti ada yang sampai 3 sampai 4 jam. Oke, mohon izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Terlihat ya, ya? Sudah kak. Oke, pada siang hari ini kita membahas kembali lagi ke modul 1.1 ya. Kita untuk kemarin-kemarin sudah berjalan sampai modul berapa kak? 1.3 ya, 1.3. Nah, dan sekarang kembali lagi ke 1.1 ya. Jadi modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJK. Nah, ini. Jadi nanti di sini kita bersama-sama merefleksi hasil refleksi kakak-kakak semua. Ya, jadi merefleksi hasil refleksi begitu. Di sini ada kesepakatan bersama seperti biasa ya, sama seperti kemarin-kemarin, menyalakan, mematikan mikrofon dan lain-lain. Nah, itu. Terus tujuan luas, tujuan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, capaian pada pelatihan kali ini, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari ya. Jadi menurut kakak, guru itu pekerjaan atau suatu profesi? Mungkin ada yang bisa menanggapi. Guru itu pekerjaan atau profesi? Gimana? Kalau menurut saya profesi. 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 Alasannya? Apakah mungkin ada yang bisa menanggapi? Guru pekerjaan kak. Pekerjaan? Ya. Kalau profesi itu bidangnya kak. Pekerjaan bidangnya. Misal gurunya apa gitu. Pekerjaan sebagai guru gitu ya. Terus profesinya? Kalau menurut saya profesi. Karena waktu daftar dulu keterangannya jabatan profesi. Jabatan profesi. Bukan jabatan pekerjaan. Pekerjaan. Jadi guru itu diartikan seperti tadi pekerjaan atau profesi ya, disampaikan lagi banyak yang mengatakan, banyak juga ilmuwan yang mengatakan bahwasanya guru itu adalah profesi ya, profesi yang sangat
penting yang dimiliki dalam membentuk generasi muda. Ya. Profesi ini mencakup tanggung jawab mulai dari mengajar, membimbing, hingga mengevaluasi peserta didiknya. Oke. Tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul ini setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta atau kakak-kakak semua diharapkan mampu yang pertama diantaranya memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Nah, ini sudah disampaikan di kemarin-kemarin ya Kak ya. Kita hanya mengulas, mengingat saja. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, refleksi kemarin sudah dipelajari ya. Ada namanya framework. Masih ada yang ingat framework? Framework itu apa? Framework? Nggak ingat, Framework Kak. itu apa Kak? Ada yang Nggak bisa? ingat. Nggak ingat? Iya. Oke. Framework itu seperti kerangka atau batasan-batasan dalam penulisan refleksi gitu ya. Adapun framework dan model refleksi. Nah, kemarin framework ada dua. Satu miliknya siapa Kak? Kenapa? Framework miliknya framework satu miliknya Forton. Yang kedua framework miliknya siapa Kak? Lupa. Framework miliknya Borton dan framework miliknya Gibbs ya. Jadi pada tahap framework atau refleksi miliknya framework refleksi miliknya Borton itu ada satu apa, terus apa, dan sekarang apa ya. Jadi pada tatapan Watts atau apa ya, di sini peserta didik menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Nah, jadi menuliskan apa yang sudah ditulis, ya, setelah itu disampaikan, dipublikasikan ya di depan kelas atau di depan teman-temannya, gitu. Dan berikutnya terus apa? So what atau terus apa ya. Di sini peserta didik direkomendasikan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran yang kritis. Jadi setelah apa yang sudah direncanakan, menuliskan pengalaman, jadi peserta ini menganalisis, belajar untuk menganalisis apa yang ada, apa yang dialami selama pengalaman belajarnya, gitu. Apa yang kurang, apa yang lebih, gitu, dianalisis. Yang berikutnya sekarang apa? Nah, di sini setelah menulis pengalaman, setelah itu menganalisis apa yang kurang, apa yang lebih, setelah itu sekarang apa, bagaimana, ya, atau know what's. Peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu menyelesaikan kekhawatiran atau tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan
pengetahuan, sumber belajar maupun pemahaman mereka. Jadi kembali lagi setelah menulis pengalaman, menganalisis, jadi guru ini membantu baik dari sisi keterampilan. Jadi ada yang kurang. Apa yang kurang dari keterampilan? Apa yang kurang dari pengetahuannya? Ya. Apa yang kurang dari sumber belajarnya? Ya. Sumber belajar dapat diambil dari mana saja, dari buku, dari googling, dari yang lain-lain ya. Yang penting tidak merubah esensinya, tidak jauh dari koridor pembelajaran. Oke, itu tadi sebatas pengingat ya. Ingat kita bersama, jadi dalam pembelajaran itu ada namanya refleksi. Oke, yang kedua ada framework miliknya Gibbs. Gibbs ini disampaikan kemarin ada 6 tingkatan ya. Yang pertama yaitu ada deskripsi. Nah, suatu hal apa yang mau dideskripsikan. Nah, dideskripsikan, setelah itu nanti ada perasaan. Setelah mendeskripsikan, di situ nanti akan timbul perasaan. Perasaan yang sedih, atau senang, atau takut, atau yang lainnya, begitu kan. Nah, setelah sudah sampai perasaannya, setelah itu mengevaluasi dari hal tersebut apa yang perlu dievaluasi. Jadi apa saja, ada kendala-kendala apa, gitu ya, perlu dievaluasi. Setelah itu dianalisis. Tahapan ini di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut. Ya, bagaimana mencari beberapa pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman. Jadi menganalisis apa yang sudah menjadi pengalaman kita. Nah, setelah itu disimpulkan kembali. Kesimpulannya seperti apa, dan yang terakhir ditindak lanjuti. Suatu masalah, bagaimana solusinya, ya begitu. Terus bagaimana menganalisisnya, nah, kesimpulannya, dan rencana tindak lanjutnya. Oke. Itu beberapa framework Gibbs ya. Tadi diantaranya mendeskripsikan, setelah itu ada perasaan, evaluasi, analisis, setelah itu ada kesimpulan atau konklusi ya, dan yang terakhir tindak lanjut. Oke. Yang berikutnya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Oke, kemarin sudah dilakukan Kak, penulisan refleksi yang ada di LMS ya, di modul-modul. Itu di situ banyak sekali pertanyaan-pertanyaan refleksi, apakah sudah ditulis, apakah sudah dilakukan selama ini. Kalau memang belum, nanti dilihat-lihat lagi LMS-nya, karena apa ya, program ini harus tersusun dari awal, begitu ya, dari awal dibuka satu persatu, diisi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan pemantik diisi, dan kalau ada tugas diisi. Supaya apa? Nanti supaya menjadi motivasi. Di situ ada pertanyaan pemantik dan jawabannya itu satu ruang gitu. Jadi kalau semua menjawab, semua bisa melihat. Terkecuali dengan tugas tersendiri perorangan. Ada juga tugas perorangan hanya fasilitator dan pelaku atau pembuat
jawaban itu sendiri yang bisa melihat. Nah, di sini agendanya yaitu yang pertama menganalisis tulisan refleksi dan berbagi hasil analisis. Oke, mari kakak-kakak kita lihat kembali pekerjaan kakak semua. Di situ ada refleksi selama mengikuti kegiatan ini dari modul 1.1 sampai 1.3 atau juga ada 1.1 tentang framework, macam-macam framework gitu ya. Mari dibuka kembali analisis tulisan refleksi. Mungkin ada yang bisa menanggapi analisis tulisan refleksi ini. Oke, monggo ada yang menanggapi? Di sini tadi disampaikan jenis ada dua ya, jenis refleksi miliknya framework Gibbs dan Burton. Dan ada juga model-model refleksi. Ya, mungkin yang kakak lihat di LMS di modulnya itu ada segitiga refleksi. Ya, dilihat Kak? Lihat belum ininya modulnya? Ada model-model refleksi, yaitu yang pertama yaitu segitiga refleksi, ada deal ya. Yang berikutnya ada refleksi 6 topik atau 6 topi ya, topi yang berwarna-warni. Terus setelah itu ada 4C, yang berikutnya ada model cuaca, ya. Terus ada 4F. 4F ini biasanya juga sering digunakan. Terus yang ketujuh ada papan bercerita. Oke, mari kita lihat kembali. Di sini akan disampaikan model-model refleksi. Apakah sudah terlihat, Kak? Model-model refleksi yang pertama yaitu model segitiga refleksi. Model segitiga refleksi yang pertama yaitu setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu. Nah, jadi kita bisa membayangkan setelah kita membaca modul, terus melakukan tatap maya, gitu kan ya. Setelah pembelajaran saya akhirnya mampu. Nah, hal-hal seperti ini yang kita terapkan di dalam pembelajaran kita di sekolah kita masing-masing. Setelah pembelajaran, mari kita merenung ya, entah itu duduk di kantor, gitu ya, ataupun sambil apa ya, setelah mengajar atau pulang dari rumah, gitu ya. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu. Mampu apa? Mampu apa? Apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya sampaikan, tercapai apa belum kepada peserta didik. Di sini meskipun ada segitiga refleksi, tapi terbagi menjadi 4 bagian. Tadi yang pertama setelah mempelajari hari ini, saya akhirnya mampu. Dan yang kedua, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini.
Perasaannya itu seperti apa? Setelah bertemu dengan peserta didik, berbincang-bincang, terus melaksanakan pembelajaran, direfleksi, direnungkan kembali di kantor, bisa di rumah, bisa ya. Perasaannya itu seperti apa? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran tadi. Entah itu sedih, entah itu bikin greget ya, bikin rasanya mau marah gitu ya, terus apa senang gitu, apa bahagia gitu, ya itu semua kembali lagi kepada diri kita. Hanya kita yang bisa merasakan hal-hal tersebut. Terus yang berikutnya ada setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa, nah, di situ ada setelah tadi perasaan, di sini ada pemikiran. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa, nah, di situ kemungkinan besar terjadi. Pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami bahwa seperti pembelajaran hari ini sepertinya membuat anak-anak tidak bahagia, anak-anak tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, gitu direnungkan kembali. Nah, yang berikutnya yang keempat yaitu setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah apa? Setelah semua tiga ini sudah dijalani, nah, target kedepannya atau sasaran untuk pembelajaran kedepannya itu seperti apa? Apa yang saya targetkan untuk mencapai pembelajaran dan berpusat pada peserta didik? Di sini disampaikan segitiga refleksi merupakan alur yang menyatakan pemahaman, peningkatan diri, dan menentukan target pembelajaran berikutnya. Meskipun dinamakan segitiga refleksi, nah, dan terdiri dari 4 kalimat rumpang yang harus dilengkapi. Nah, ini jadi segitiga refleksi, tapi ada empat bagian atau 4 rumpang. Di antaranya tadi sudah disampaikan di awal. Nah, itu model segitiga refleksi. Ada juga refleksi, model refleksi yaitu DIL. Refleksi ini mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W 1H. What, who, where, when, why, how. Nah, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke. Yang berikutnya yaitu refleksi topi. Mungkin di modul kakak sekalian hanya 2 ya kak ya, hanya segitiga, refleksi, dan refleksi topi. Nah, di sini ada beberapa refleksi topi. Kalau warna putih di sini ada fokus pada pemikiran yang objektif berdasarkan fakta real dan informasinya real gitu kan. Contohnya berapa banyak informasi yang saya miliki dalam situasi ini. Di sini ada warna putih, mungkin kakak semua sudah melihat di modul tentang refleksi 6 topi ini. 6 warna topi. Nah, yang hitam mengevaluasi. Terus yang ke-7 menilai masalah dari perspektif strategi untuk mengelola proses berpikir. Jadi ada masalah, apa yang harus dilakukan, strategi apa yang harus dilakukan untuk mengelola permasalahan tersebut. Yang berikutnya ada warna hijau, di sini mendekati masalah.
Jadi dengan pikiran terbuka dan secara aktif mencari solusi dan kreatif. Nah, ini bisa dilakukan dengan berkelompok maupun individu. Ada masalah apa dan dapat dipecahkan. Nah, contohnya apa lagi yang bisa saya lakukan dalam situasi. Terus yang kuning mewakili optimisme dan kepositifan. Nah, yang kuning ini berbicara. Yang kuning ini berpikir positif dan dapat mengevaluasi situasi dengan potensi, manfaat, dan peluang. Dan yang merah ada mengekspresikan reaksi emosional Anda terhadap masalah saat ini tanpa perlu membenarkan atau menjelaskan. Ya. Contohnya, di sini mengatur emosional dan memerlukan pendekatan yang lebih luas. Jadi contohnya apa yang saya rasakan saat ini. Nah, ini tentang perasaan tadi, hampir dekat dengan perasaan. Apa yang dikatakan intuisi saya tentang ini. Apakah saya menyukai atau tidak situasi ini. Di sini ada 4C, ya, ada koneksi, tantangan, konsep, perubahan, terus ada model cuaca, ya, ada cuaca cerah, terus hujan, di sini mendung, di sini apa ini ya? Ini apa ini kalau kayak gini? Terus ada apa ini? Petir ya, kilat. Terus ada hujan, campur mendung, campur petir. Oke, itu tadi beberapa model refleksi. Ya, ada 4F atau 4P, ada FAT, ada feeling, perasaan, ada binding, pembelajaran, dan futur, penerapan atau perubahan. Oke. Itu tadi beberapa jenis, beberapa model dalam apa namanya refleksi. Di sini ada yang mau membagikan praktik baiknya tentang hasil refleksi kakak dari kemarin-kemarin. Mungkin ada yang bisa, silahkan monggo. Nah, kembali lagi analisis tulisan refleksi. Nah, di sini kakak akan merefleksi hasil refleksi yang sudah dilalui kemarin-kemarin. Jadi mari disampaikan apa saja hasil refleksi kakak dan berbagi hasil refleksinya. Gitu. Ini monggo ada yang dipersilakan yang mau berbagi refleksinya supaya rekan-rekan yang lain ini termotivasi atau sama-sama nanti kita perbaiki. Nah ini Kak, menganalisis tulisan refleksi. Jadi tulisan kakak ini dianalisis kembali. Mungkin dari Kak apa ya? Mungkin dari Kak Hernina mungkin bisa berbagi monggo dipersilakan.
Nah, kalau nggak ada yang menyangkut, kita lanjut. Nah, di sini ada gunakan pertanyaan berikut untuk menganalisis. Di sini gunakan pertanyaan berikut untuk menganalisis. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Nah, apa saja yang ditulis? Nah, di sini kakak semua diminta untuk menuliskan kembali refleksi selama pembelajaran 1.1 sampai 1.3. Dan biasanya itu kapan menulisnya? Apa itu setelah mengajar atau setelah pulang dari sekolah gitu ya. Terus atau ketika mau tidur gitu kan. Nah, merenung ya ketika malam gitu kan mau tidur, semua sudah sepi, keluarga sudah pada tidur ya, suasana sepi, merenung, merefleksi diri sendiri. Nah, apa yang kurang dari pembelajaran yang sudah disampaikan pada hari-hari yang lalu. Terus apa saja yang ditulis? Nah, yang ditulis ini apa? Apa seandainya kekurangan tadi seperti apa gitu kan? Kurang efektif atau apa atau yang lain. Terus bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Nah, perasaannya bagaimana? Perasaannya itu senang, apa sedih, apa takut atau bagaimana? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Pikirannya itu apa? Pikirannya itu apa? Jadi semua ini hanya kakak sendiri yang bisa menyampaikan karena ini tentang diri kita sendiri. Terus yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan. Ini menurut saya, menurut kita semua, menurut kakak-kakak semua, apa yang menjadi tantangan untuk kedepannya dalam pembelajaran PJOK di sekolah kakak masing-masing. Yang berikutnya, bagaimana menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Ya, rubriknya di modul sepertinya ada. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Yang berikutnya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik. Ya, baik. Terus keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Nah, apa yang berikutnya, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Jadi, apakah saya ini memastikan pada diri saya sendiri, pada diri kita sendiri, bahwasanya kakak semua itu bisa menjadi guru yang reflektif. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, nanti dituliskan di link Jamboard ya kak ya. Waktunya berapa menit kak? 10 menit atau, nah ini. Di sini ada, tuliskan jawaban Anda di sticky note Jamboard. Ya, linknya nanti dibagikan. Oke, dari sini paham nggak? Apa ada yang ditanyakan? Cukup. Tuh.
Oke, kalau memang cukup nanti dibagi link Jamboardnya dan ini soalnya. Soalnya atau pertanyaan bisa difoto terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang mau memfoto. Siapa yang mau memfoto? Enak wong ya suaranya. Oke, siapa yang mau memfoto nanti dibagikan di grup kelas bisa ya supaya teman-temannya bisa melihat. Di sini saya buat link Jamboardnya terlebih dahulu. Nanti dituliskan di sini ditulis secara mandiri. Apakah kakak semua sudah terpikir atau terbayang-bayang tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut? Ada 6 pertanyaan tersebut. Oke, nanti saya mana ini? Jamboardnya. Jamboard. Refleksi. Pesan refleksi. Jaringan. Oke, Kak, mari sama-sama ditulis ya seperti biasa. Nanti diberi nama. Di sini ada kaplingannya sendiri-sendiri ya. Jangan sampai menumpuk kaplingan yang lain. Itu. Jadi diberi nama. Setelah itu dijawab apa yang menjadi pertanyaan, 6 pertanyaan. Linknya sudah saya bagikan. Saya lihat tadi. Di sini bagikan. Apakah sudah bisa dibuka, Kak? Linknya. Udah bisa, Kak? Oke, untuk pertanyaannya ada di ini di room pertama ya. Nah, ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran? Nah, itu ditulis, diberi nama, nomor 1 bagaimana? Selama mengikuti pembelajaran mulai modul 1.1 hingga modul 1.3. Oke, dipersilakan, kurang lebih waktunya berapa, Kak? 5 menit cukup?
Ayo, Ayo. 5 menit. Oh ya, nggak apa yuk sambil berjalan nanti Oke, silakan. siap, Kak. Ya, gitu. Silakan. Perjalanan ini Mas Amin tugasnya apa tadi Mas? Tadi ada tukang AC ke rumah. Ini Jambot suruh buat apa Mas? Anu Kak. Ini ada pertanyaannya di ini ya. Oh ini yang gunakan Gimana? pertanyaan ini ya. Ya, di situ Terus ditulis. ini ditulis di Jambot. Ya, jadi merefleksi selama pembelajaran selama modul 1.1 hingga 1.3. Oke, bersilakan. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan.
Oke, apakah sudah, Kak? Belum, Kak. Belum? Kalau nggak begini saja, jadi dibagi saja nomor 1 nanti siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa gitu ya, sampai nomor 6 siapa. Jadi saya yakin kakak semua ini sudah mengalaminya gitu ya. Tapi terkadang susah untuk menjelaskan gitu apa yang sudah dialami di sekolah kakak masing-masing. Saya yakin nanti ketika satu menyampaikan pasti, oh iya, saya hampir mendekati loh, saya bahkan sudah mengalami loh, ternyata di sekolah kakak, di kakak satunya dan yang lainnya itu sama, gitu. Daripada nanti kelamaan ya. Ini nomor 1 ini ada siapa ini? Ini nomor 1 ini siapa ya? Kaplingannya nomor 1 ini siapa? Kok tidak ada namanya? Saya kayaknya itu, Kak. Nggak diberi nama, nanti di kapling orang lain, nanti disengketa orang lain nanti. Tulis di bawahnya nggak apa-apa ya, Kak ya? Yang apa ditulis di sticky note-nya? Ini 1 sudah, 2-0, 3-0. Nah ini Kak Ferry baru nama, Ferry Hendri 1 gram. Ini siapa ini? Dwi Bahtera. Ditulis saja tidak apa-apa, jangan malu, jangan takut ya. Nah, kita di sini bersama-sama belajar ya. Jadi bukan saya ini pintar, terus bukan yang lain pintar gitu. Jadi sama-sama apa yang eh, apa yang ada di sekolah kakak itu ya, yang ya kita nanti disampaikan terus belajar bersama. Masih banyak yang kosong, 12, 13, kosong. Kosong, kosong. Oke, mengingat waktu sudah kalau sore ya. Jadi tadi pertanyaannya difoto saja, difoto ya Kak ya. Nanti diselesaikan sambil istirahat, begitu gimana Kak? Sambil Setuju, Kak. nyantai, Iya, nyuri iya. gitu ya, Siap, Kak. diselesaikan. Tapi harus selesai ya. Itu linknya nanti saya bagikan di grup WhatsApp aja ya, biar nggak lupa. Iya, Kak. Sudah saya bagikan. Untuk tugasnya jadi dibagi nggak, Kak? Kalau tidak berhubung karena maksudnya tadi kan
mengisi satu siapa begitu nanti dipaparkan supaya teman-temannya mendengar, melihat juga gitu ya. Jadi nanti anggapan rekan-rekan yang lain, oh sekolah saya sama, di sekolah saya mendekati atau yang lainnya begitu ya, dipaparkan. Nah ini berhubung tidak belum selesai atau tidak dipaparkan, jadi dikerjakan semuanya Kak, 1 sampai 6. Sambil lihat TV atau sambil nyantai gitu ya, isi. Oke, jadi ini pertanyaan-pertanyaan terus dituliskan di sticky note ya. Tadi sudah disampaikan di Jamboard. Terus berikutnya mari berbagi refleksi. Nah ini seharusnya ini mari kita berbagi refleksi. Jadi refleksi kakak ini dibagikan di tatap maya ini. Pada akhir sesi kita hari ini memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Jadi konsep dan penting melakukan refleksi. Kenapa kok kita penting melakukan refleksi? Supaya tahu sejauh mana pembelajaran kita sudah baik atau belum. Nah, itu salah satunya. Terus mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, modelnya tadi ada apa Kak? Model refleksi ada 7 kalau nggak salah ya. Ada yang segitiga, terus ada cuaca, terus ada topi, 6 topi, ya. Refleksi 6 topi. Tapi kayaknya yang ada di modul itu segitiga dan refleksi 6 topi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan Kak? Cukup, Kak. Oke, kalau cukup jangan lupa ya tetap jaga kesehatan. Terus tugas-tugasnya yang ada di LMS, ya, yang ada pertanyaan pemantik atau tugas individunya, silakan dikerjakan. Pokoknya dinikmati saja. Oke, foto apa tidak? Foto apa tidak ini? Foto aja Kak. Ayo silakan dibuka kameranya. Kameranya dibuka. Wah. Tidur Kak Bang. Iya. Oke, silakan dibuka kameranya. Ayo. Mumat, kamera mumat ini. Kameranya dibuka. Ayo dibuka. Buka sudah Kak yang lainnya, Kak Dwi, Kak Arif. Silakan dibuka. Mbak Ana. Oke, 1, 2, 3. Oke, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tutur kata ya. Salah. Oh, ini gimana ini? Mau foto lagi apa diakhiri? Enggak, ada kerja. Ayo dibuka sekali lagi, dibuka sekali lagi, dibuka sekali lagi. Yo. Buka sekali lagi kameranya. 1, 2, 3. Oke. Peri lanjut tidur itu Kak. Wah, enggak oi.
Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat melanjutkan kegiatan aktivitas lainnya. Iya, Iya, Kak. Kak. Iya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih.